Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar santri kelas 8 MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali bersama saya Asep Abdul Syukur dalam pembelajaran IPA di kelas 8. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bab tekanan pada zat cair dan penerapannya. Namun untuk mengawalinya, mari bersama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita pada bab ini, saya sajikan dua gambar sebagai permulaan. Yang sebelah kiri adalah gambar bendungan atau waduk yang dibatasi oleh dinding yang bagian bawahnya begitu tebal dan bagian atasnya cukup lebih kecil daripada bagian bawahnya. Kemudian juga sebelah kanan adalah gambar jembatan yang terbuat dari drum, padahal kita tahu bahwa drum itu adalah memiliki massa yang cukup besar, namun ternyata bisa dijadikan sebagai jembatan dan mengapung di atas air. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa juga dinding tadi harus dibuat berbeda antara bagian atas dan bawahnya? Nah, ini akan kita bahas pada bab ini. Ya, sebelum kita berbicara tentang tekanan pada zat cair, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu definisi tekanan. Nah, untuk mempermudah di dalam pemahaman tersebut, mari kita lihat pada gambar analogi berikut ini. Ada dua buah paku, misalnya paku A dan paku B. Paku A adalah paku yang tumpul, sedangkan paku B adalah paku yang runcing. Ketika dua paku ini diberikan gaya yang sama, maka paku yang mana yang akan menancap lebih mudah? Ya, tepat sekali adalah paku yang B tentunya ya, karena dia lebih runcing. Oke, kenapa itu bisa terjadi? Nah, itulah karena tekanannya berarti lebih besar. Oke, kalau begitu apa itu tekanan? Oke, kita lihat pembahasan berikutnya. Ya, berdasarkan ilustrasi tadi, maka luas penampang yang runcing, maksudnya dengan luasan yang lebih kecil, itu dapat menghasilkan tekanan yang lebih besar, sehingga paku lebih mudah menancap di balok kayu. Sebaliknya, luas penampang yang lebih tumpul atau lebih besar maksudnya, dapat menghasilkan tekanan yang lebih kecil, sehingga membutuhkan gaya atau tenaga yang lebih besar untuk dapat membuat paku menancap di balok kayu. Nah, tekanan sendiri didefinisikan sebagai persebaran gaya pada luas satu permukaan. Dirumuskan dengan rumusan P sama dengan F per A, di mana P atau pressure adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi atau dengan satuan Pascal. F force gaya dengan 1 Newton, dan A adalah luas bidang atau luas penampangnya atau luas bidang tekan dengan satuan meter persegi. Nah, rumusan ini harapannya tetap terus diingat dan dipahami karena akan berkaitan dengan konsep-konsep berikutnya. Baik, kita latihan pemahaman konsep. Disajikan misalnya ada sebuah balok atau dua buah balok dengan ukuran yang sama, ya, kemudian juga masanya sama atau juga beratnya sama, yang yakni beratnya 40 Newton, maka tekanan terbesar yang dialami lantai jika kedua balok P dan balok Q ini diposisikan sebagaimana di dalam gambar. Maka balok yang mana yang dapat memberikan tekanan terbesar? Oke, ingat konsep yang tadi, tekanan terbesar berarti luasan yang menyentuh lantainya adalah yang terkecil. Mana antara P dan Q yang luasannya terkecil yang menyentuh lantai? Ya,
Jawabannya adalah balok Ki. Alasannya karena balok Ki memiliki alas dengan luas penampang yang lebih kecil, sehingga tekanannya menjadi lebih besar. Sebaliknya, balok P memiliki alas dengan luas penampang yang lebih besar, sehingga tekanannya menjadi lebih kecil. Kalau kita coba hitung-hitung secara matematis misalnya, maka pada balok P dengan berat atau gaya 40 Newton memiliki luas bidang tekan sebesar 0,08 meter persegi, sehingga didapatkan tekanannya sebesar 500 Pascal. Sedangkan pada balok Ki yang beratnya juga sama 40 Newton memiliki luas bidang tekan yang menyentuh bagian lantainya sebesar 0,04 meter persegi. Nah, sehingga didapatkan besar tekanan yang dihasilkan dengan posisi balok Ki yang luasnya lebih kecil adalah 1000 Pascal. Dengan demikian, secara matematis pun didapatkan bahwa tekanan yang diberikan dengan posisi balok seperti gambar Ki, maka tekanannya lebih besar daripada balok P dengan posisi seperti di gambar. Berikutnya kita akan masuk pada konsep tekanan hidrostatis. Nah, untuk memahaminya sebagai pendahuluan, kita lihat pada gambar, penyelam yang menyelam sangat dalam, telinganya akan merasa sakit. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Oke, kita lihat gambar berikut. Semakin ke dalam, artinya semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuh si penyelam. Maka dengan demikian, tekanan hidrostatis yang dialami oleh si penyelam tentunya lebih besar. Kita lihat di gambar sebelah kanan, kalau masih di garis atas, berat 1 maksudnya kira-kira di bagian pertama, di lapisan pertama, berarti hanya air bagian itu yang menekan tubuh penyelam. Tapi kalau sudah masuk di lapisan kedua, berarti sudah ada berat yang pertama ditambah sebagian dari berat yang kedua. Terus maka semakin ke bawah, artinya berat air seluruhnya sampai ke permukaan itu menekan pada tubuh si penyelam. Maka semakin ke dalam, tekanannya semakin besar yang dialami oleh si penyelam. Baik, perhatikan konsep berikut ini. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kita ingat bahwa wujud zat itu ada 3 macam ya, yang sudah dibahas dahulu di SD. Dan termasuk di antara fluida adalah zat cair dan juga gas. Zat cair dan gas pun memiliki massa, sehingga memiliki berat dan pada saat berada di suatu tempat memiliki luas tertentu dapat menghasilkan tekanan. Sebagaimana tadi zat padat juga dengan luas tertentu dapat memberikan tekanan. Ya, ingat dipengaruhi oleh luasannya. Demikian pada zat cair dan gas, maka pada luasan tertentu akan memberikan tekanan hidrostatis. Nah, maka tekanan hidrostatis ini didefinisikan sebagai tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, dirumuskan dengan rumusan pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Ucapkan bersama, pH sama dengan Rho GH. Oke, diulangi, pH sama dengan Rho GH. Apa itu pH? pH adalah tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter persegi atau boleh juga dengan satuan Pascal. Rho-nya adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi yang biasanya bernilai 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman zat cair dengan satuan meter. Ingat, kedalaman diukur dari permukaan. Ingat, kedalaman diukurnya dari permukaan. Baik, kita lihat contoh soal berikut ini. Misalnya ada seekor ikan di dalam wadah akuarium kecil pada kedalaman 10 cm. Ingat, kedalaman diukurnya dari permukaan. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan tersebut? Ya, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu.
kedalamannya adalah 10 cm. Kita rubah dalam satuan standar 0,1 meter. Sedangkan massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga didapatkan tekanan hidrostatisnya dengan rumusan pH sama dengan rho GH. Ucapkan bersama, pH sama dengan rho GH, yakni didapatkan 98 Newton per meter persegi atau 98 Pascal. Konsep yang kedua adalah bejana berhubungan. Dengan bunyi hukumnya, jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana-bejana terletak pada satu bidang datar. Kita lihat gambar sebelah kanan. Jika zat cairnya sama dan dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat cair ini membentuk satu bidang datar. Catatannya adalah hukum tersebut tidak akan berlaku jika tekanan di atas bejana tidak sama. Bagaimana maksudnya? Misal salah satu tutup atau salah satu permukaan atau salah satu tabungnya, salah satu bejananya ditutup, maka kalau sudah seperti ini tidak sama tekanannya. Diisi dua atau lebih macam zat cair, ada air dan minyak dan seterusnya, maka ini juga tidak berlaku. Atau digoyang-goyangkan, tidak dalam keadaan seimbang. Salah satu bejananya merupakan pipa kapiler, yaitu pipa yang lebih kecil atau sangat kecil sekali. Nah, maka hukum bejana berhubungan tadi tidak berlaku. Prinsip bejana berhubungan dapat diterapkan untuk mengukur massa jenis zat cair berdasarkan prinsip bejana berhubungan sebagaimana pada gambar berikut. Pada pipa U misalnya, diisi air, kemudian di salah satu kaki yang lain diisi sedikit minyak, maka terlihat seperti pada gambar. Nah, berdasarkan prinsip bejana berhubungan, maka tekanan pada bidang batas antara air dan minyak, kita sebut dengan P1, sama dengan tekanan di kaki yang lain, yang satu bidang datar dengan bidang batas di titik P2 itu besarnya sama. Nah, kita ingat rumusan tekanan hidrostatis yaitu rho GH, maka didapatkan dengan rumusan rho 1 GH1 sama dengan rho 2 GH2. Karena sama ada G atau percepatan gravitasinya nilainya sama, maka rumusan dapat kita sederhanakan menjadi rho 1 H1 rho 2 H2. Artinya pada kasus pipa U dengan dua zat cair yang berbeda, maka berlaku persamaan rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2 dengan syarat kedua ujung kaki pipa U tidak ada yang ditutup. Di mana rho 1 adalah massa jenis zat cair 1 atau minyak, rho 2 adalah massa jenis zat cair 2 atau air, H1 tinggi permukaan zat cair 1 dan H2 tinggi permukaan zat cair 2. Sebagai latihan soal untuk pipa U, bisa kita lihat misalnya untuk memperkirakan massa jenis suatu zat cair digunakan pipa berbentuk U yang telah berisi air. Setelah zat cair dimasukkan pada pipa sebelah kanan, kondisi akhir seperti gambar berikut. Maka didapatkan H airnya 5 cm dan H zat cairnya yang lain adalah 8 cm. Yang ditanya adalah massa jenis dari zat cair yang berwarna kuning atau oranye. Maka dapat kita tuliskan rumusnya rho 1 H1 rho 2 H2. Kita masukkan angkanya, maka didapatkan nilai rho 2 sebesar 625 kg per meter kubik. Dalam kasus ini H sama-sama dalam keadaan cm, tidak masalah kalau tidak dirubah keduanya, karena keduanya
sama-sama dalam satuan sentimeter. Tapi kalau salah satunya sentimeter, maka harus dirubah dalam satuan yang sama. Berikut ini yang ketiga adalah konsep hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, ingat dalam ruang tertutup, tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Dirumuskan sebagai berikut, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Untuk mempermudah rumusan ini atau pemahaman ini, kita lihat ilustrasi pada gambar di sebelah kanan. Pada gambar sebelah kanan, zat cair dalam ruang tertutup P1 pada penampang 1 besarnya sama dengan P2 pada penampang 2. Maka dapat kita tuliskan karena tekanannya sama pada kedua penampang tersebut, berlaku persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2 sebagaimana rumusan di sebelah kiri. Dengan F1 adalah gaya yang bekerja pada pipa penghisap 1, F2 adalah gaya yang bekerja pada penghisap 2 dengan satuan Newton, dan A1 luas penampang 1 dengan satuan meter persegi, dan A2 luas penampang 2 dengan satuan meter persegi. Sedangkan alat-alat yang bekerja dengan hukum Pascal adalah diantaranya dongkrak hidrolik, ada mesin pengangkat mobil hidrolik, kempa hidrolik, elevator hidrolik, serta rem hidrolik. Untuk latihan hukum Pascal, kita lihat luas penampang 1 sebesar 5 cm dan luas penampang 2 50 cm persegi. Jika berat beban adalah 1800 Newton, berarti gaya pada penampang 2 F2. Maka yang ditentukan adalah gaya pada penampang 1 pada atau dengan simbol F akan didapatkan dengan besar 180 Newton. Konsep yang keempat yakni hukum Archimedes. Bagaimanakah benda yang berat seperti kapal dan benda-benda lain di dalamnya kadang mengangkut mobil, motor, ataupun yang lainnya yang juga sama-sama berat dapat terapung di atas permukaan air? Okay, let's check it out. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan ke zat cair akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda tersebut. Kita lihat ilustrasi di sebelah kanan. Benda diukur di udara, beratnya adalah 7 lb. Sedangkan ketika dimasukkan ke dalam air, beratnya menjadi 4 lb. Artinya, mendapatkan gaya angkat sebesar 3 lb. Jadi secara umum dapat dirumuskan besarnya gaya angkat itu adalah berat di udara dikurangi beratnya di dalam air. Dalam rumusan yang lain akan didapatkan rumusan juga persamaan Fa sama dengan rho GV, di mana rho-nya adalah massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, dan V adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Penerapan hukum Archimedes yakni diantaranya pada kapal laut yang bisa terapung di atas air, kemudian juga galangan kapal, hidrometer, jembatan ponton, atau juga kapal selam dan lain sebagainya. Konsep hukum Archimedes akan berkaitan dengan konsep tenggelam, terapung, dan juga melayang. Kapan benda akan tenggelam? Yakni manakala berat bendanya lebih besar daripada gaya angkat atau gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair terhadap benda. Kapan benda akan melayang? Yakni pada saat berat benda sama dengan
berat atau gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair terhadap benda, dan benda akan terapung manakala beratnya lebih kecil daripada gaya angkat yang diberikan oleh zat cair kepada benda. Nah, sebagai contoh, misalnya satu benda diukur di udara, beratnya 50 Newton, diukur di dalam air, ternyata beratnya menjadi 45 Newton. Maka dapat kita hitung besar gaya angkat yang diberikan air atau zat cair terhadap benda, dalam hal ini batu, adalah sebesar 5 Newton. Ada konsep yang lain ya berkaitan dengan tekanan udara yang tidak kita bahas pada kesempatan kali ini, dan Allah juga ternyata sudah singgung di dalam surah Al-An'am ayat 125 yang berbunyi, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia mendapati sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, santri sekalian, dalam konsep tekanan udara pun juga sama seperti tekanan pada zat cair. Artinya semakin ke permukaan bumi atau semakin ke bawah, maka udara, lapisan udara, molekul-molekulnya semakin banyak. Semakin ke atas, molekul-molekulnya semakin sedikit. Karena semakin sedikit, maka semakin tipis oksigennya. Maka Allah sampaikan di sini, yakni dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah sedang mendaki langit. Kenapa sesak? Karena semakin ke atas, lapisan oksigen dan udara itu semakin menipis, sehingga dadanya menjadi sesak karena kebutuhan oksigennya semakin banyak mengalami kekurangan. Nah, mudah-mudahan menjadi inspirasi pada kesempatan pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan praktikum virtual. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.